Halo, bersama kami Tugu Buku Cak Tarno. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan menawarkan buku yang akan kami jual, yaitu buku tentang Bappenas dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia sejak 1945 sampai 2025. Dalam buku Bappenas dan sejarah perencanaan pembangunan Indonesia, dalam buku ini dimaksudkan untuk mengungkap beberapa fenomena sejarah perencanaan pembangunan serta makna dan substansi yang terkandung di dalamnya. Dicermati melalui fenomena antara lain perkembangan keadaan dan tantangan strategis yang dihadapi pada kurun waktu tertentu sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Buku ini disusun oleh paguyuban alumni Bappenas yang editor Mustafa Dijaya AR dan kawan-kawan. Profesor Wijaya Nitisastro memberikan testimoni di dalam buku ini. Dia mengatakan begini: perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal. Pertama adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dan kedua adalah pemilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut. Dalam hubungan ini, prinsip yang digunakan adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mencerminkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, berpegang pada asas demokrasi ekonomi, dan dilakukan secara rasional dan realitas. Dari inti di dalam buku ini, saya kalau melihat inti tulisan tersebut, saya biasa suka melihat ada indeks buku. Di dalam halaman-halaman itu apa saja yang banyak dibahas. Di sini adalah yang banyak dibahas di dalam buku ini, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Lantas demokrasi liberal di dalam buku ini. Terus bantuan luar negeri BLN, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ini ada berapa halaman ini yang disebutkan di sini. Ini paling banyak banget ini. Nah, ini ya toh. Terus ini banyak banget. Lantas ekonomi komando halaman 448. Liberal. Ini juga banyak banget diulang lagi, liberal. Lantas garis-garis besar haluan negara GBHN. Ini juga banyak banget yang dibahas di sini. Bagaimana pengaruh kebijakan atau perencanaan itu dapat mempengaruhi Bappenas. Garis-garis besar haluan negara. Nah, di pemerintahan siapa?
Setiap pemerintahan selalu menurut saya mempunyai ini apa namanya, mempunyai peran tersendiri di dalam bagaimana kebijakan sosial itu dapat dicapai. Tentunya melalui program-program yang sudah ditentukan, gitu. Terus lantas di Majelis Permusyawaratan Rakyat ini MPR, ya tentu kepada MPR. Terus kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, ini tidak terlalu banyak. Ya ini lumayan termasuk agak dominan lah ya. Terus kedua, Orde Baru. Orde Baru ini ada berapa halaman yang dibahas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 halaman mencantumkan Orde Baru. Sedang Orde Lama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya ketimpangan sebuah pemerintahan pun juga bisa kita ketahui di sini. Bagaimana ini. Lantas pembangunan jangka panjang tahap pertama ini juga ini banyak. Kedua, lalu produk domestik bruto, saya ini tidak ada berapa halaman. Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, rencana anggaran Renja, rencana kerja disingkat Renja. Lantas yang banyak lagi rencana pembangunan jangka menengah, rancangan pembangunan jangka panjang, ini terlalu sedikit bahasannya. Rencana kerja pemerintah daerah juga terlalu sedikit, ada 1, 2, 3, 4, cuma 4 halaman untuk menyinggung itu. Rencana pembangunan 5 tahun, nah ini juga banyak. Terus apalagi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN disingkatnya. Udah, lantas apa? Udah nggak ada lah. Sudah, itu saja yang paling banyak dalam buku ini. Buku ini tidak saja menjelaskan tentang perencanaan pembangunan, tetapi bagaimana dapat mengungkap kembali perjalanan sejarah Bappenas sejak 1945 sampai perencanaan 225 sejak tahun 1945 sampai tahun 225. Kiranya cukup sekian. Bagi siapa saja yang ingin mengambil jurusan tentang perencanaan strategis, perencanaan pembangunan, atau yang mengambil jurusan ekonomi politik, saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku tersebut. Cukup sekian dari saya. Salam literasi, selamat pagi. Ya, Mak.